Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Hendra. Kami dari kelompok 15. Saya Kuenisha Pavita Azza dengan 3 digit NIM akhir 015 dan rekan saya. Saya Vina Nur Aini dengan 6 digit terakhir yaitu 020. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan final project UAS kami yang berjudul Road Traffic Accident Risk Prediction based on Random Forest Model dari Jurnal Acuan Hayun Lee tahun 2025. Next, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan overview keseluruhannya, yaitu ada di introduction, theoretical background, metodologi, result and discussion, dan juga conclusion. Baik, yang pertama langsung saja ke introduction. Jadi faktanya pertumbuhan kepemilikan kendaraan di dunia ini menyebabkan meningkatnya angka kecelakaan yang lalu lintas. Sehingga menurut data WHO pada tahun 2023 melaporkan bahwa kecelakaan lalu lintas itu menjadi penyebab utama kematian bagi usia rentang 5 sampai 29 tahun. Lalu permasalahannya, penelitian terdahulu itu berfokus pada analisis faktor risiko dan teknologi peringatan dini. Jadi ada kekurangan di mana untuk prediksi itu belum terlalu ada dan akurasi interpretabilitas model prediksi itu masih kurang. Nah, solusinya di penelitian ini itu membangun model prediksi resiko kecelakaan berbasis random forest untuk memprediksi dua hal utama, yaitu tingkat keparahan kecelakaan dan durasi dampak kecelakaan. Nah, selanjutnya di bagian theoretical background, jadi yang pertama kita menggunakan random forest. Jadi random forest ini merupakan teknik yang berbasis learning, yang berbasis decision tree yang membangun banyak pohon keputusan dari data pelatihan dan menggabungkan hasilnya untuk meningkatkan akurasi serta mengurangi overfitting. Nah, untuk model random forest yang digunakan itu ada dua jenis. Yang pertama itu ada klasifikasi, itu untuk memprediksi tingkat keparahan kecelakaan, kemudian yang regresi itu untuk memprediksi durasi dampak kecelakaan. Selanjutnya yaitu handling imbalance. Jadi yang pertama itu menggunakan tree based multiclass. Jadi klasifikasi algoritmanya itu untuk mengubah multiclass menjadi biner dengan menjadikan kelas mayoritas sebagai kelas positif dan kelas lainnya itu sebagai kelas negatif. Selanjutnya itu menggunakan smooth yaitu menghasilkan data sintetis untuk kelas minoritas menggunakan algoritma nearest neighbor agar distribusi data itu menjadi seimbang. Nah, selanjutnya yaitu parameter tuning. Jadi di sini ada dua parameter utama dalam random forest yang pertama yaitu ada M3, yaitu jumlah fitur yang diambil secara acak pada setiap pemisahan node. Kemudian ada N3 itu jumlah pohon keputusan yang dibangun. Nah, itu semua itu berbagai kombinasi nilai M3 dan N3 akan diuji, kemudian performa model akan dinilai menggunakan akurasi dan kappa koefisien. Baik, selanjutnya adalah metode. Jadi kami membuat flowchart metode project kami. Yang pertama dimulai dari data collection, kemudian data preprocessing. Nah, lalu kami membagi menjadi dua proses. Jadi ada random forest classification untuk prediksi tingkat keparahan kecelakaan dan ada random forest regression untuk prediksi durasi dampak kecelakaan. Nah, di random forest classification itu dimulai dari handling imbalance karena jumlah data pada severity itu tidak seimbang di di kolom yang dinilai yang kedua. Kemudian ada data speed dan data training 30% untuk speed untuk tesnya dan ya training itu ada 70%. Kemudian ada fitur importance dan juga distribusi untuk beberapa fitur pilihan dan selanjutnya juga ada model evaluasi. Di classification ini memakai confusion matrix untuk tahu precision, recall, F1 score, dan juga supportnya. Kemudian di durasi dampak kecelakaan di regresi ini itu sama, ada data speed dan training, kemudian ada fitur important dan distribusi, tapi distribusinya itu tentang durasinya, lalu juga ada model evaluasi yang berupa R2, MAE, MAD, M, MAPE, dan juga FVS. Next, ini penjelasan singkat dari tadi, yang mana ini tadi adalah proses-prosesnya, data collection, preprocessing data, kemudian mulai dipecah, handling imbalance hanya untuk yang klasifikasi, data speed ini 70%-nya dia training dan tesnya 30%. Lalu juga ada fitur important dan distribusi dan juga model evaluasi. Next. Nah, selanjutnya yang kita memasuki metodologi yang pertama yaitu data collection. Jadi, data set ini, data set yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu berasal dari US Accident tahun 2016 sampai 2023. Nah, data kecelakaan ini diambil secara diambil
mencakup 49 negara bagian di Amerika Serikat, dan data kecelakaan dikumpulkan dari Februari 2016 hingga Maret 2023 menggunakan beberapa API. Nah, untuk penelitian kali ini, hanya catatan kecelakaan pada tahun 2020 saja yang digunakan dengan rekor sekitar 1.178.913 dataset. Kemudian data preprocessing yang pertama yaitu handling missing value. Jadi visualisasi di bawah ini itu merupakan distribusi missing value yang ada pada dataset. Nah, di mana NLAT dan juga NLNG itu memiliki jumlah yang cukup tinggi. Nah, handling missing value-nya itu di dilakukan dengan menghapus kolom yang memiliki missing value lebih dari 20%. Nah, beberapa kolom itu memiliki tata cara imputasi yang berbeda untuk handling missing value-nya. Yang pertama yaitu untuk temperatur, humidity, pressure, dan juga visibility itu menggunakan mean imputation. Kemudian untuk precipitation itu menggunakan replace dengan nol, dengan nilai nol. Kemudian forward fill ya, yaitu mengikuti data yang di atasnya, baris data di atasnya yaitu untuk kolom wind speed. Nah, Oh. selanjutnya yaitu the variable selecting. Jadi, variabel yang dipilih itu sejumlah 15 yang paling relevan, dan variabel ini akan dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu variabel dependent, yang mana variabel ini merupakan hasil akhir yang ingin diketahui lewat penelitian atau model prediksi yang atau biasanya kita sebut sebagai variabel target. Nah, terdapat dua, yaitu ada severity, tingkat keparahan, dan duration itu durasi dampak. Nah, selanjutnya, variabel independen merupakan variabel diasumsikan itu mempengaruhi tingkat keparahan atau durasi kecelakaan. Terdapat dua target di sini, yaitu ada weather factors, yaitu faktor cuaca, dan juga roadside facilities atau faktor fasilitas jalan. Baik, selanjutnya ini adalah data preprocessing yang variable selecting. Jadi di variable selecting ini ada variable dependent, di mana itu adalah variabel hasil akhir yang ingin diketahui lewat penelitian atau model prediksi. Jadi ada dua target, yang mana ada severity dan juga duration. Severity ini ada empat kategori. Kategori satu itu untuk kecelakaan ringan, kategori dua untuk kecelakaan sedang, kategori tiga untuk kecelakaan serius, dan kategori empat untuk kecelakaan fatal. Untuk duration ini merupakan durasi dampak kecelakaan yang dihitung dalam detik dan nilainya numerik. Next, ini ada variable selecting, di mana variable independent yang weather factor yang ini untuk cuaca, di mana variabelnya itu diasumsikan untuk mengetahui tingkat keparahan atau durasi kecelakaan berdasarkan kondisi cuacanya dan lingkungan. Nah, di sini ada 5 variabel. Yang pertama humidity, itu merupakan kelembapan udara, lalu ada pressure, tekanan udara dalam inci, lalu ada visibility, adalah jarak pandang dalam miles, kemudian ada wind speed, kecepatan angin dalam miles per hour, dan juga ada precipitation, curah hujan dalam inci. Nah, selanjutnya untuk kelas yang roadside facilities, itu merupakan variabel diasumsikan itu mempengaruhi tingkat keparahan atau durasi kecelakaan berdasarkan kondisi infrastruktur atau fasilitas di sekitar lokasi kecelakaan dengan nilai itu boolean yaitu true atau false saja. Nah, yang pertama itu ada bump atau apakah ada polisi tidur, kemudian ada crossing, apakah ada penyeberangan pejalan kaki, kemudian ada giveaway, itu apakah ada tanda yang mewajibkan pengemudi mengalah kepada kendaraan lain di jalur utama. Kemudian ada junction, itu apakah termasuk persimpangan jalan. Kemudian ada railway, apakah terdapat perlintasan kereta api. Terus ada stop, apakah terdapat rambu berhenti. Kemudian ada traffic calming, itu apakah ada fasilitas pengendali kecepatan lain. Kemudian ada traffic signal, itu apakah ada lampu lalu lintas. Baik, selanjutnya memasuki ke yang pertama, yaitu prediksi tingkat keparahan kecelakaan yang merupakan random forest classification. Yang pertama, di sini kami melakukan handling imbalance. Jadi ini adalah before dan after, di mana kolom severity ini ada eh, bias terlalu jauh jumlahnya, yaitu ada di kategori yang kedua. Nah, kategori dua itu kami kategorikan sebagai satu, dan yang non dua itu sebagai nol. Nah, sebelum di handling itu dia perbedaannya jauh, dan setelah dia di handling kami menggunakan undersampling, itu dia jadi sama rata. Next, untuk penjelasannya.
Jadi setelah kita melakukan pemodelan itu, awalnya data severity ini kan nggak seimbang, sehingga kami lakukan imbalance undersampling. Nah, terus kemudian kelasnya itu jadinya tuh yang awalnya tidak seimbang sekitar 9 ribuan banding 2000 sekian itu menjadi 230.000 dan mengikuti kelas sampel yang non 2. Jadi data yang kami selanjutnya untuk training ini kami menggunakan jumlah yang hampir sama yaitu di 230.000 untuk yang dua kategori dua dan juga maupun kategori non dua. Next. Baik, selanjutnya yaitu ada data speed dan juga training. Jadi di sini ada pemilihan parameter berdasarkan entry dan juga entry-nya dan dihitung akurasi dan juga nilai kapanya. Kemudian ada ROC curve-nya juga. Nah, di sini jadi beberapa kombinasi entry dan entry yang diuji itu melihat pengaruhnya terhadap kinerja modelnya. Nah, pada kali ini nilai entry ya sama dengan 2 dan juga entry 200 itu menghasilkan keseimbangan terbaik antara akurasi dan juga nilai kapanya. Kemudian pada kurva ROC-nya itu menggambarkan kemampuan model dapat membedakan kelas severity sama dengan 2 dan juga non 2 itu diperoleh sebesar 0,7717 yang menandakan bahwa model memiliki performa yang lebih baik dibandingkan prediksi acak yaitu sekitar AUC 0,5. Selanjutnya ini kami coba memvisualisasikan untuk pohon-pohonnya dari klasifikasi ini. Jadi itu membagi data berdasarkan kombinasi variabel cuaca dan fasilitas jalan untuk memprediksi tingkat keparaan kecelakaan. Pemisahan itu dilakukan oleh variabel utama itu wind speed dan di sini jadi cabang itu dimulai dari kecepatan angin. Nah, kalau misalnya dia rendah, model itu akan langsung memeriksa ke precipitation, temperatur, dan juga keberadaan fasilitas seperti crossing dan station. Kemudian itu bercabang lebih dalam hingga mencapai not prediksi, sementara pada cabang dengan kecepatan angin tinggi, itu model lebih banyak menggunakan variabel seperti crossing, pressure, humidity, stop, serta traffic signal untuk menentukan kelasnya. Nah, selanjutnya yaitu prediksi tingkat keparahan untuk faktor cuacanya. Itu selanjutnya kita menganalisis fitur importance-nya. Jadi visualisasi di samping ini menunjukkan tingkat kepentingan setiap variabel cuaca dalam model random forest. Nah, terlihat bahwa pressure itu memiliki nilai important paling tinggi yang mendekati 0,33 sehingga menjadi faktor cuaca yang paling banyak berkontribusi pada proses pemisahan not. Selanjutnya itu ada pada humidity dengan nilai sekitar 0,26 diikuti oleh temperatur, wind speed, kemudian visibility, dan juga precipitation. Nah, meskipun kondisi cuaca secara umum ini berpengaruh, hanya beberapa aspek atmosfer tertentu yang secara signifikan membantu model dalam melakukan prediksi pada random forest. Baik, selanjutnya ini masuk ke fitur importance yang bagian road set atau fasilitas di jalanan yang di sini dilihat bahwa crossing dan juga traffic signal ini yang paling unggul merupakan fitur paling tinggi nilainya dan di sini tuh setelah dilakukan ini tuh kita menemukan eh, daftar-daftar fitur yang dimana dimulai dari crossing, traffic signal, kemudian junction. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa titik-titik pertemuan arus lalu lintas menjadi prediktor penting terhadap tingkat keparahan kecelakaannya. Fitur seperti stop station, kemudian ada amenity memberikan kontribusi yang sedang di tengah-tengah, dan fitur-fitur seperti railway, lalu give way, dan traffic calming itu nilai pentingnya kurang rendah sehingga kurang berpengaruh ke tingkat keparahan kecelakaan. Nah, seperti BAM, Roundabout, dan juga Turning Loop itu importance-nya itu hampir mendekati nol sehingga dinilai tidak relevan, berpengaruh ke keparahan. Kemudian juga secara keseluruhan itu dari fitur ini tuh kita bisa mengetahui intensitas interaksi lalu lintas yang tinggi itu menjadi faktor fasilitas jalan yang paling menentukan. Dan selanjutnya mengenai fitur importance pada pressure. Jadi visualisasi ini menunjukkan kedua kelas itu memiliki pola keberatan yang sangat mirip antara kelas yang 2 dan juga non 2. Nah,
pada distribusi ini itu terlihat tajam di sekitar nilai tekanan sekitar 30 in Hg dan puncak yang terfokus pada rentang sempit ini mengindikasikan bahwa sebagian besar kecelakaan dengan tingkat keparahan 2 itu terjadi pada kondisi tekanan atmosfer yang hampir seragam. Nah, kemudian hal ini menunjukkan bahwa variasi tekanan tetap memberikan kontribusi tertentu dalam pemisahan kelas oleh model random forest. Nah, selanjutnya, karena fitur humidity dan pressure itu merupakan yang paling unggul, dan dari riset pun juga lebih unggulnya cuaca, sehingga distribusinya ini untuk mengetahui lebih detailnya. Nah, di humidity itu menunjukkan visualisasinya itu kalau misalnya kelembapan itu cenderung meningkat secara bertahap dari rentang rendah menuju tinggi, dan kepadatan terbesar itu berada di atas 60% hingga 100%. Jadi, kedua kelas, baik 0 maupun 1 itu menunjukkan pola yang serupa, tetapi kelas target satu itu tampak memiliki sedikit kepadatan lebih tinggi pada kelembapan yang tinggi. Nah, jadi tuh ini mengisyaratkan bahwa kondisi dengan kelembapan yang tinggi itu lebih sering muncul pada insiden yang termasuk kategori target satu pada severity 2, yaitu tingkat kepadan kedua. Kemudian, temuan sejauh ini juga interpretasinya itu bahwa kelembapan berkaitan dengan kondisi jalan atau atmosfer yang berpotensi mempengaruhi tingkat risiko kecelakaan. Nah, selanjutnya memasuki evaluasi model di sini terdapat confusion matrix, precision, recall, advanced score, dan juga support. Nah, untuk nilainya itu ada sekitar 42, 4, 8, 2, 4, 3, dan ada precision, recall, advanced score, dan juga supportnya. Untuk akurasi, makro average, dan juga weighted average-nya. Dan melalui hasil confusion matrix sebelumnya itu dan juga tabel evaluasi menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang cukup baik dalam mengenali kedua kelas karena jumlah prediksi benar pada kelas 0 dan 1 itu relatif seimbang. Nah, meskipun terdapat kesalahan prediksi, hal tersebut dapat terjadi karena variabel yang digunakan yaitu faktor cuaca dan juga klasifikasi jalan hanya sebagian kecil dari penyebab sebenarnya yang memengaruhi tingkat keparahan kecelakaan. Oleh karena itu, model itu tetap menunjukkan performa yang baik dalam memanfaatkan informasi yang ada, yaitu dari fitur-fitur yang ada yang digunakan pada penelitian kali ini, dan potensi peningkatan akurasi itu dapat dicapai apabila variabel-variabel tambahan itu dimasukkan dalam proses pelatihan di masa mendatang. Nah, hal ini lebih ke saran untuk penelitian selanjutnya mungkin bisa ditambahkan untuk fitur yang bisa menyebabkan keparahan dan juga durasi dari dampak kecelakaannya. Baik, karena sudah membreakdown dari random forest klasifikasi di faktor keparahan kecelakaan, kali ini kami membahas terkait durasi dampak kecelakaan. Yang dimaksud itu adalah durasi dampak di jalanannya. Jadi setelah kecelakaan terjadi, lalu dibereskan itu yang dimaksud ke dalam durasi dampak. Next, yang pertama, di sini kami langsung melakukan fitur importance karena dia menggunakan kolom durasi dan tidak ada bias data yang imbalance. Dan di sini di faktor cuaca. Di faktor cuaca itu menunjukkan bahwa eh, nilainya itu juga tinggi kembali di pressure dan juga humidity, di mana eh, perubahan tekanan udara dan juga tingkat kelembapan itu adalah indikator atmosfer yang paling stabil dan paling berpengaruh terhadap lamanya durasi dampak kecelakaan. Kondisi tekanan tidak stabil dan kelembapan yang tinggi ini biasanya berkaitan dengan cuaca yang kurang ideal, yang dapat memperlambat proses pergerakan lalu lintas maupun penanganan kecelakaan, sehingga durasinya cenderung lebih lama dibandingkan faktor cuaca yang lain, seperti hujan, kemudian jarak pandang, dan kecepatan angin, yang pengaruhnya tuh lebih kecil dibandingkan humidity dan juga pressure. Nah, selanjutnya untuk roadside variable importance, jadi di sini dominasi pada traffic signal dan juga crossing itu menunjukkan bahwa kecelakaan yang terjadi di dekat lampu lalu lintas dan area penyeberangan itu memiliki durasi penanganan yang lebih lama. Hal ini dikarenakan biasanya yang berada di area tersebut itu keberatan kendaraannya tinggi dan aktivitas yang sangat kompleks. Nah, ketika kecelakaan terjadi di titik-titik tersebut, arus kendaraan itu mudah terganggu, sehingga durasi dampaknya itu lebih panjang dibandingkan dengan lokasi yang fasilitas jalannya itu memiliki kepadatan yang lebih rendah. Baik, selanjutnya nih kami melakukan visualisasi frog plot untuk mengetahui distribusi dari durasinya dampak itu sendiri, di mana itu menunjukkan bahwa pada kategori 2 sampai 3 jam itu memiliki jumlah kasus terbesar, yaitu sekitar 380.000 kejadian, kemudian disusul dengan kategori durasi 3 sampai 5.
Kemudian ada durasi 1 sampai 2 jam yang memiliki estimasi, sementara kategori 0,5 sampai dengan 1 jam itu berada di bawahnya. Pada kategori ekstrim itu juga ada durasi 5 sampai 10 jam tercatat sekitar 40.000 kasus, sedangkan durasi 10 sampai 24 jam itu sangat sedikit, hanya sekitar 5.000 kasus. Nah, dari visualisasi ini tuh menunjukkan bahwa sebagian besar kecelakaan itu menyebabkan gangguan lalu lintas selama kurang lebih 2 sampai 5 jam. Distribusi ini juga memperlihatkan bahwa mayoritas kecelakaan itu tidak selesai dalam waktu singkat, melainkan membutuhkan waktu 2 hingga 5 jam untuk benar-benar tuntas membersihkan jalanannya, mengurus korban dan sebagainya, sampai dinyatakan jalan bisa normal kembali. Dan selanjutnya di residual distribution, jadi di sini merupakan evaluasi model yang menilai seberapa jauh hasil prediksi berbeda dari hasil yang sebenarnya. Nah, distribusi residual ini menunjukkan bahwa nilai residual sebagian besar itu terkonsentrasi di sekitar nol yang pada visualisasi juga menunjukkan bahwa grafiknya yang paling tinggi dengan puncak frekuensi itu mencapai lebih dari 170.000 catatan pada nilai residual mendekati nol. Nah, sebagian besar residual itu berada pada rentang minus 40.000 hingga 40.000, sedangkan residual ekstrimnya itu mencapai sekitar kurang lebih 80.000 catatan. Nah, pola yang simetrik ini mengindikasikan bahwa model itu tidak condong melakukan over prediction atau under prediction yang meskipun sebaran residual yang luas ini menunjukkan bahwa variabilitas durasi kecelakaan itu masih sulit diprediksi secara lebih akurat. Nah, selanjutnya untuk evaluasi dampak dari durasi dampak kecelakaan yaitu menggunakan R2, MAE, MAD, MAPE dan juga EVS, dan di sini sudah terdapat nilainya juga mulai dari 0,31, 4126 dan lain sebagainya. Nah, gambar di atas itu menampilkan rangkuman matrik evaluasi dari model regresinya, di mana nilai R kuadratnya itu sebesar 0,3188 dan EVS itu sebesar 0,3197 yang menunjukkan bahwa model itu telah mampu menjelaskan sekitar 32% variasi durasi kecelakaan itu berdasarkan fitur yang digunakan yang telah dipilih sebelumnya. Nah, nilai ini mengindikasikan bahwa masih terdapat proporsi variabilitas yang cukup besar yang belum dapat diprediksi oleh model. Nah, sementara itu dari MAE itu sebesar 4166,55 dan MAD sebesar 2416,63 yang menggambarkan bahwa rata-rata kesalahan itu terjadi pada prediksi durasi. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan antara nilai yang sebenarnya dan prediksi model itu masih cukup bervariasi. Nah, selanjutnya pada nilai MAPE itu sebesar 98,81% yang menunjukkan bahwa kesalahan relatif terhadap nilai sebenarnya itu cukup besar. Yang menandakan bahwa durasi kecelakaan itu memiliki karakteristik yang sangat fluktuatif yang mana itu belum saat ini belum bisa diprediksi secara sangat exactly akurat. Nah, secara keseluruhan metrik ini itu menggambarkan bahwa model sebenarnya sudah mampu memberikan estimasi dasar yang konsisten, namun akurasinya itu masih terbatas karena durasi kecelakaan itu kemungkinan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak tercakup dalam fitur yang digunakan pada penelitian kali ini. Baik, jadi kesimpulan dari dua random forest yang kami gunakan di classification dan juga regresi ini menunjukkan bahwa random forest itu ada keunggulan untuk mengidentifikasi fitur-fitur paling berpengaruh secara konsisten pada klasifikasi severity dan regresi durasi kecelakaan. Berdasarkan fitur importance, pressure humidity, kemudian ada uh, pressure humidity sebagai fitur terbaik dan yang paling dominan untuk kedua faktor. Lalu juga ada penegasan terkait peran utama kondisi atmosfer terhadap tingkat keparahan dan lamanya dampak kecelakaan. Jadi pada klasifikasi severity, temperatur itu menjadi fitur pembeda tambahan, sedangkan pada regresi, durasi fitur roadside seperti traffic signal dan juga crossing itu berpengaruh signifikan karena merepresentasikan area dengan kepadatan lalu lintas yang tinggi. Keunggulan random forest terletak pada kemampuannya menangkap hubungan nonlinear dan interaksi kompleks antar fitur tanpa asumsi distribusi data. Model ini juga robust terhadap noise dan outlier, stabil pada data tidak seimbang, dan juga memiliki
interpretabilitas yang baik melalui fitur important sehingga efektif untuk mengungkap faktor kunci penentu resiko dan dampak kecelakaan lalu lintas. Tapi untuk saran pengembangan lebih lanjut dapat diekspor di fitur-fitur yang tidak disebutkan atau digunakan dalam penelitian kali ini untuk mempertinggi akurasi prediksi terkait keparahan dan juga durasi dampak kecelakaan. Sekian dari kami, kelompok 15 untuk final project kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan dan perhatian dari Pak Hendra. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.